بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, baik duduk-duduk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya kasih rahmat Allah Azza wa Jal, hendaknya mereka mensyukuri pemantang yang kagabili Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan baik sekali-kali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pertemuan malam yang berbahagianya akan terlanjutkan pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' Minas Sirah, 6 tempat dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah baca buku yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala, kebelah oleh Syekh Muhammad Najdi rahimahullah, al-mawdhi' al-awwal, poin yang pertama dari 6 buah poin, kisah nuzulul wahyi, kisah turun wahyu. Awal ayah arsalahullahu biha, dan dalam kisahnya terdapat sebuah kisah tentang awal ayat yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila qawlihi ta'ala wa li rabbika fasbir. Pertemuan yang telah lalu mengenai permasalahan wahyu, dan kalian dah sebutkan tentang metode yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima dari wahyu. Dan insyaallah taala tuan-tuan harap para pendengar bergafai yang kebelah Ibnu Qayyim tentang 7 buah dari metode ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dari wahyu. Dan mungkin insyaallah taala sebagian kita kamu faham tentang permasalahannya. Jadi hana payah ahli taulang di malam yang berbahagianya. Jadi dah lanjut tentang pembahasan kita mengenai keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sirah Nabi dan menjadi sirah Rasul. Kalau dah sebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, beliaunya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari dosa besar. Jadi seluruh para Nabi dan seluruh para Rasul segala orang yang diangkat oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari dosa besar. Jadi hana Nabi ataukah Rasul segala orang yang angkat mesti maaf cakap nah daripada orang yang ngecemucu ataukah gepegah gegop hal-hal yang hana dan semisal jihnya hana para Nabi dan para Rasul. Jadi Allah Azza wa Jal agar jaga orang yang sebelum Allah angkat orang yang menjadi Nabi ataukah Rasul. Kemudian juga di antara penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada para Nabi dan para Rasul segala orang yang angkat adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kesyirikan. Jadi hana para Nabi ataukah hana para Rasul segala orang yang angkat na yang sembah patung ataukah yang sembah berhala, hana gelaukan li orang ataukah
kekufuran. Orang yang pihana gelaukan dari kekufuran. Sekolah orang yang angkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi para nabi dan para rasul. Puji benar karena Allah Subhanahu wa taala kagejaga urangnya mandum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kali yang ada mandum, beliau sebelum mengangkat oleh Allah menjadi rasul adalah pribadi yang sangat jeroh, pribadi yang sangat good. Sehingga disebutkan ketika Nabi SAW beliau pada waktu yang umur kan mendekati 40 tahun. Jadi makna aja kalau untuk 40 tahun kerap mendekati 40 tahun. Karena Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu, umur beliau pada waktu tersebut adalah 40 tahun. Jadi umur Nabi SAW segolong 40 pada waktu yang. Jadi Nabi SAW beliau melakukan perjalanan ke dihintili ugu akhirat. Jadi Rasulullah SAW pada waktu yang habis waktu dengan melakukan uzlah. Jadi menyendirilah dari keramaian penduduk pada waktu yang. Puji benar karena pada waktu yang manusia yang betul-betul hancur. Pukul dari sisi akidah, sembah patung, sembah berhala, sembah bakai, sembah batai dan yang semisalji. Kemudian juga dari sifat masyarakat yang luar biasa buruk pada waktu yang jib arak ataukah yang lain daripada perbuatan yang buruk. Jadi Rasulullah SAW ketika kegagalan akibat keadaan manusia pada waktu yang, jadi Nabi SAW gaya uzlah lah, gaya asihkan diri ke deh gua akhirat nyamban. Jadi uzlah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian pembahasan mecut kiban teman denggu munyo tanyo ino puja da uzlah ke deh atau kahana nyamban. Jadi permasalahannya gebahas oleh para ulama idih na dalil yang memerintahkan daya untuk uzlah dan na dalil yang memerintahkan kepada kita untuk tetap bersama dengan masyarakat. Sehingga dalilnya jamak oleh para ulama, kompromi oleh para ulama tentang dalil yang memerintahkan tentang uzlah itu mengasihkan diri dengan dalil yang diperintahkan kepada dia untuk bersama dengan manusia mengajak orang kepada kebenaran. Jadi sebagian para ulama nyo tergantung bak diri kita nyo kiban keadaan nyamban. Jadi mesti tanyo mampu mendeng udip dengan kaum muslimin, dengan masyarakat, kemudian mampu untuk ajak orang kepada kebaikan, dan orang pi gedenga pu yang tak ajak, maka nyalagnya keadaan tayo lebih hebat taduk dengan masyarakat, taduk dengan kaum muslimin, taduk dengan urian, kemudian tak ajarkan kepada urian tentang perkara agama. Sehingga terkadang urung-urung yang dia ajarkan tak peduli kepada jalan yang betul, Allah berikan kepadanya hidayah dan sira urung yang lebih hidayah lewat tayo. Maka kepegang Nabi SAW, khairul laka min humrin ni'am. Berarti yang lebih hebat bagi kita daripada unta merah. Jadi menunjukkan pun Nabi hidayah kepada agop lewat tayo tak pegah kepada para kebaikan kemudian diikuti, maka yang mendapatkan pahala yang sangat-sangat baik. Apabila tayo mampu beradaptasi dengan manusia, kemudian mampu untuk menampakkan syiar-syiar tayo, kemudian tak salat dengan kaum muslimin dan yang semisal tak pernah urian lah. Pernah urian, kemudian tak larang daripada urian daripada hal-hal yang negat, maka apabila lagi keadaan lebih negat dan untuk taudib dengan kaum muslimin, dengan masyarakat. Kemudian apabila diri dia haid lakukan daripada perkara yang lagi rupa keadaan manusia kabruk hat, dari sisi akidah kancur hat, kemudian dari sisi kemaksiatan yang berat hat,
maka melanggar keadaan apabila tayung haid dilakukan sebagaimana orang yang pun benar, maka gad bagi tayung untuk tak uzlah tak asingkan diri pasal tayung tak tinggal lah kadi benih lereng-lereng gunung kadi. Jadi baiklah tayung boleh bersama dengan manusia, karena takut tayung apabila tayung toto akan membuat tayungnya relah dan yang semisal ji. Ya ban. Jadi lain keadaan gak bagi tayung untuk pasal tayung tak pernah kameng-kameng ro, tak pernah lemo-lemo di benih lereng gunung. Kemudian kongkot dah pakatlah aning-aning tayung idih tak tenggai idih, kemudian ajarkanlah kepada orang agama sampai tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyotayung berpendapat harus bagi tayung tu tak uzlah, mesti harus tanpa tafsil sebagaimana tuan sebutkan benar, makanya kurang tepat sikit. Ataukah bagi kita pihak yang berpendapat harus tetap tinggal dengan manusia hana perlu uzlah nyan pi tanya kurang tepat. Yang tepat je pu yang tergantung keadaan kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saatnya geyan ke uzlah ke di wahira ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada watayan. Nah, ini sebuah permasalahan yang penting. Meskipun permasalahannya hana berkaitan dengan amal gedeyo ataukah dengan iman gedeyo, naji pu hana berkaitan dengan iman deo, kemudian hana berkaitan dengan tren dari iman deo. Namun para ulama kebahas permasalahannya tujuan ji untuk tutup dari prasangka-prasangka yang hanagal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mampu dengan permasalahan ji adalah mengenai Nabi alaihi salatu wasallam segolong beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi rasul, menjadi nabi. Ya. Peramalan dan di atas ajaran sepo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Jadi sebagaimana tuan sebutkan, nyohana berkaitan dengan amalan gedeyo ataukah dengan keimanan gedeyo hana. Cuma para ulama kebahas permasalahannya tujuan ji untuk getup daripada prasangka-prasangka yang nagat dari manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan ji yang tuan sebutkan saya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam amalan yang dilakukan pada watihan di atas ajaran sepo dan kibanlah bentuk ji. Jadi dalam permasalahannya para ulama berselisih. Sebagian para ulama disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hana melakukan daripada ibadah. Kemudian hana beliau pun menganut daripada agama segolom ji. Jadi makna ji Nabi alaihi salatu wasallam hana ikuti pada saat agama Nabi Isa atau agama Nabi Musa. Jadi hana. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pun hana beribadahlah. Gepegah pada watayan. Nyo disebutkan oleh sebagian para ulama. Kemudian sebagian ulama yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada watayan ibadah di atas agama apa? Di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan nyo pendapat yang paling kuat di dalam permasalahannya. Ya amban. Jadi puna ibadah Nabi di atas ajaran apa? Iaitu di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian itu dalil teman yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah pada watayan. Hadis yang tu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlu fi gharil Hira. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengasingkan diri di Gua Hira. Wa kana yatahannas fi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pada watayan yatahannas. Pu makna tahannasnya teman. Jadi nan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala salah ulama dari mazhab Syafi'i yang makna haji dua. Makna haji bisa saja tahannaf yang adalah mengikuti daripada agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua tahannas yang pun makna haji ia jitanibu hans. Jadi makna haji iaitu
menjauhi daripada dosa-dosa. Yang antara makna yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi yang sekilaslah tentang kiban keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian ketika beliau sudah berumur sekitar 40 tahun, maka telah nampak daripada tanda-tanda kenabian pada waktu. Nah, tanda-tanda ini di antara adalah Nabi alaihi salatu wasallam gelumpur dengan lumpur yang god. Nah, Imam Ibnu Hajar menukilkan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, disebutkan bahawa bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau melumpur sampai 6 bulan, iaitu lumpur yang god, lumpur yang jeruh. Jadi limit udai sekitar 6 bulan pada waktu. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tanda-tanda kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktunya sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis, inni la a'rifu hajaran fi Makkah kanu yusallim alayya qabla ab'as. Jadi kepada Nabi lun tupu bahasa jinnah sahabat batai dia di Mekah yang dibisalim kepada lun segolom lun angkat oleh Allah azza wajal menjadi rasul. Bahkan kepada Nabi lun tupu bahasa part daripada ledak bataian. Tokah Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan yang semisal dengan Jadi menunjukkannya di antara tanda-tanda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kini diangkat oleh Allah azza wajal menjadi seorang rasul. Kemudian sebagaimana kali tuan sebutkan bahwasanya di dalam barih yang tersebutkan saya Syekh rahimahullahu ta'ala disebutkan tentang wahyu yang pun kebetulan oleh Allah azza wajal. Ini disebutkan oleh Syekh iaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Jadi ayatnya. Jadi yang kali dia ada pemandum bahwasanya ayat yang kebetulan pun iaitu 5 buah surat dari awal surat Al-Alaq. Yang kada ada pemandum dari ubud di mendang kagak pono Iqra ayatnya. Iqra. Jadi ayat pun sampai ayat ke-5 dari surat Al-Alaq. Teman Syekh rahimahullahu taala di sini disebutkan surat sa sampai ayat ke-5 daripada surat Al-Mudatsir. Kibano makna ya mbak. Jadi para ulama sebutkan sebuah permasalahan yang penting. Jadi tengok pintu mudah-mudahan anda apakah orang sesat ataukah yang misal kerana terkadang sebagian tengok semoga tengok naruh dalam ketika ada kala sebuah perkara yang aneh betul tengok langsung dah vonis tanpa ada yang buat urus-urus malim ataukah ada yang buat urus-urus yang umpam dah agama langsung tengok dah vonis langsung tengok dah vonis onyo hana nyo mono komji onyo lain goyo nyo ka sesat ataukah misal jadi tengok hanjit lagi yang sit jadi tengok hendaknya harus tak kaji lebih dalam agar tengok gampang-gampang di dalam menyalahkan kaum muslimin. Jadi dah salahkan orang yang berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis ya. Dan Al-Quran dan hadisnya dipahami oleh para ulama. Apabila memang kami lesian maka aja tak bersalah. Apabila hana umpam tentang perkaraan maka tanya baik sagai mudah tak ucapkan hal-hal yang hana kepada saudara-saudara kita. Jadi tentang mengenai ayat pun yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama inan disebutkan nal heboh qul nal heboh ucapan inan. Ya amban. Ucapan yang pun disebutkan ayat ke-1 sampai ayat ke-5 dari surat Al-Alaq. Sebagaimana hadis yang masyhur Nabi alaihi salatu wasallam di Gua Hira dan terus malaikat akan Iqra. Kalau Nabi ma'ana biqari lu doa baca sampai akhir daripada kisah. Pendapat yang pun yang menyebutkan bahawa saji ayat
yang pun kebetulan adalah bahasa dia apa? Ayat 1 sampai ayat ke-5 dari surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua pendapat yang pun adalah ayat ke-1 sampai ayat ke-5 daripada surat Al-Muddatsir. Ya, kemudian yang gile yang yang pondron adalah surat Al-Fatihah. Ya, jadi nak lebo kul, nak lebo ucapan. Sehingga para ulama gejamak daripada ucapannya, kumpulkan lebohnya sehingga orang yang gepegatlah sebuah definisi dannya yang kuat yang menjamak mengumpulkan daripada leboh pendapat penuh kepegah oleh orang bahawa saji ayat yang pun kebetulan adalah surat atau ke ayat 1 sampai ayat ke-5 daripada surat Al-Alaq. Ayat yang pun. Kemudian yang kedua, ayat yang kebetulan pun iaitu Nabi SAW dalam ayat yang diperintahkan untuk disampaikan daripada wahyu, iaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian surat yang pun dalam Al-Quran Al-Karim yang sempurna daripada teranjih iaitu surat Al-Fatihah. Jadi yang dijamak oleh para ulama tentang permasalahannya hampir serupa asid mesti lagi permasalahan teman yang paling awal dalam Islam. Jadi sebagai ulama gerinci bahawa saja orang yang paling dalam Islam punnya, orang yang paling dalam Islamnya pun Abu Bakar, orang yang paling dalam Islam pun sebagian pegah ada Khadijah. Jadi sebagai ulama gerinci permasalahan tersebut kampu orang yang paling awal dalam Islam di kalangan orang tua Abu Bakar, orang yang paling awal dalam Islam dari kalangan orang Khadijah, orang yang paling awal dalam Islam dari kalangan anak Umid Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi menalah kira-kira tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun mengenai kisah daripada ayatnya, iaitu ayat awal sampai ke lihat daripada surah Al-Muddatsir, insya-Allah taala akan terbahas tentang kisah haji di pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala. Dan akan terbahas dalam di pertemuan yang akan datang mengenai kiban Nabi SAW ketika beliau berdakwah kepada kaum musyrikin dan kiban keadaan kaum musyrikin pada watian. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya ini mendeng yang jalan Tuhan sebutkan sehingga di pertemuan yang akan datang insya-Allah taala akan dilanjutkan kembali. Dan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nasihat singkat luntuan di luar daripada pembahasan kitab tengok sebagaimana kita ada pemandum dan udip di masa pandemi lagi maka hendaknya bagi kita untuk dilakukan pada bawah perkara. Yang pertama, beliau dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal angkat dari musibahnya. Kemudian antara perkara lain yang harus tanya lakukan adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dah bertobat kepada Allah karena Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan kepada hamba-hamba yang musibah nyawa lain kecuali karena dosa, dan hanalah musibahnya angkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau legasit bagi dia yang dah bertaubat kepada Allah yang mungkin teguran
Allah Azza wa Jalla kepada kita yang mendum agar tengok tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara perkara yang harus tengok lakukan adalah untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla dengan pemandang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi dengan munculnya penyakitnya tengok baik sagai-sagai bengih kepada Allah. Mungkin terkadang berkan tengok mudah pada minta rezeki, maka lagi keadaan agak macet becut. Menansit berkon ho tajak membayang sihirnya agak becut. Jadi biasa sagai tengok buruk sangka kepada Allah. Hendaknya tengok berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemandang yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Karena pemandang yang Allah tetapkan, maka terdapat di dalam kebaikan yang luar biasa dan hikmah yang sangat-sangat ling. Kemudian juga antara perkara yang harusnya lakukan adalah ketika dia menghadapi wabah yang lain yang rupa, maka dia ingat daripada hadis Nabi SAW. Buah hadis di antara petuah Rasulullah SAW kepada kita, apabila urang-urang ni kenang daripada sabah wabah di tempatnya wa antum fihi fala takhruj minha, maka baik untuk tubit daripada tempat yang mesti sabah wilayah daripada wabah pokok corona atau yang lain wabah yang mudah menyebar, maka baik tubit daripada nanggronya. Maka apabila gedayo berada di luar daerah maka baik datang daerahnya. Jadi inilah yang harus tayo lakukan untuk mengantisipasi, dan tayo baik menganggap gampang kadang kerana satu tempat wabah yang lekat yang belajar hana upa kan, maka lagi keadaan hanjut yang lagi keadaan. Jadi hendaknya tengok untuk berdatang ke tempat yang di dalam terdapat daripada wabah. Kemudian apabila tengok di wabah kan baik tak tubit tempat lain. Jadi tak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang bila tempat memang mengandung wabah yang lain dalam permasalahan. Kemudian juga ayuh al-ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang tengok lakukan adalah dengan tengok ikuti protokol yang kagak pegah oleh pemerintah tengok dan kagak pegah oleh pihak kesihatan tengok. Jangannya dengan salah sebab yang dibenarkan di dalam syariatnya itu mengikuti pemandang yang pegah oleh para ahli kesihatan ataukah yang semisalnya. Jadi inti yang ingin tengok pegah adalah hendaknya tengok bila mendang tak berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla angkat musibahnya kepada kita, dan dengan dilakukan pemandang yang kali Tuhan sebutkan saya, semoga dengannya Allah Azza wa Jalla angkat segera dari musibahnya, dan tanya bisa beraktivitas seperti sedia kala, tajak abad lagi biasa alam kemudah, dan rezeki kemudah, dan yang semisal ji. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin mendang yang jilun dua sampaikan di malam yang berbahagianya, lebih kurang dua lagi subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.